Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok ini akan mengadaptasikan hasil tugas besar, yaitu analisis video teks dengan judul transformasi pemasaran di era digital yang berfokus pada value kualitas dan segmentasi pasar yang tepat. Analisis komprehensif marketing digital advertising dan komunikasi pada Nama saya Marita Sada Sabrina, NRP 084. Saya Destika Safara dengan NRP 028. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Manu Kumarjain. Manu Kumarjain adalah Country Manager and Head for Xiaomi di India. Nah, beliau ini memegang rekor Guinness untuk jumlah produk terbanyak yang terjual di satu platform online dalam 24 jam. Pengalaman kerja beliau yaitu pengalaman masa lalu di industri teknologi dan manajemen. Kemudian hal inilah yang memperkuat fondasi perannya sebelum bergabung dengan perusahaan Xiaomi. Kemudian ada kontribusi terhadap pertumbuhan Xiaomi di pasar India. Yang pertama adalah berperan kunci dalam mengukuhkan keberadaan Xiaomi di pasar India yang sangat potensial. Dan yang kedua adalah sukses menempatkan Xiaomi di antara merek ponsel pintar terlaris di India dalam waktu yang singkat. Kemudian pencapaiannya dan penghargaan Manu Kumarjain yang pertama adalah menempatkan Xiaomi di antara 5 merek ponsel pintar terlaris di India. Yang kedua ada masuk dalam daftar 40 orang di Fortune India pada tahun 2015 dan 2016. Kemudian menjadi eksekutif puncak di bawah 40 tahun di Business Today di India tahun 2015 dan masuk dalam daftar 50 pemuda India paling berpengaruh versi di tahun 2015 dan yang terakhir adalah masuk dalam daftar 40 anak di bawah 40 tahun versi Economic Times tahun 2016. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai ringkasan video secara singkat. Video yang kami ambil adalah video TEDx dengan judul Marketing Without Advertising. Dalam diskusinya, Manokumar bercerita tentang pengalamannya membangun merek tanpa mengandalkan pemasaran yang konvensional. Kemudian selama tahun 1980-an hingga sekarang, terjadi perkembangan signifikan dalam dunia pemasaran, terutama terkait media dan teknologi yang digunakan. Dalam hal ini mungkin di tahun 80-an atau 90-an itu awalnya channel pemasaran yang sering digunakan adalah televisi ataupun media cetak. Kemudian untuk saat ini, terutama dengan adanya kemajuan teknologi, maka channel pemasaran digunakan umumnya menggunakan internet. Kemudian untuk sukses dalam pemasaran, penting untuk memahami perubahan dalam perilaku konsumen dan perkembangan teknologi seperti akses internet melalui perangkat genggam. Kemudian Manukumar juga membagikan kisahnya saat bekerja di Jabong, sebuah platform e-commerce yang ingin mengubah cara pendistribusian produk dari offline ke online. Awalnya ada skeptis kalau misalkan Jabong ini nantinya kurang laku atau kurang laris, tapi ternyata eh, Jabong ini banyak peminatnya dan menjualkan produk yang cukup banyak. Kemudian ada penekanan pada inovasi produk dalam perusahaan besar seperti Google, Facebook, Tesla, dan Alibaba yang lebih diutamakan daripada pemasaran konvensional. Next. promosi menggunakan tanggal-tanggal khusus seperti hari Valentine atau tanggal khusus seperti 10-10 untuk melakukan promosi produknya. Hal itu yang mendorong Alibaba mendapatkan keuntungan nyaris hingga 80%. Kemudian Manokumar melakukan dengan produk berkualitas dan mengembangkan jaringan pelanggan lokal dalam sukses. Manokumar ini menyoroti bagaimana sebuah produk yang baik ini dapat lebih menarik konsumen lebih banyak. Marketing sudah terdevelop. Kemudian menurutnya produk yang lebih besar sekali lebih penting daripada besar saja tidak cukup untuk menjalani ini yang sebelumnya seperti Google, Facebook, itu mereka lebih fokuskan untuk mengembangkan produk yang mereka miliki dibandingkan melakukan pemasaran. Itu terbukti dari juga Facebook dan berbagai platform media sosial ini dan tidak pernah melakukan pemasaran, tetapi selalu melakukan pengembangan dan perbaikan untuk kemudian teman-teman ini juga menginvestasi terhadap rekomendasi dari orang biasa dan pemasaran merupakan
riset pasar untuk mengetahui apakah produk yang ingin dibuat diinginkan oleh konsumen. Kemudian yang kedua, menyampaikan pesan nilai tambah produk yang ditawarkan agar konsumen memiliki pandangan yang unik terhadap produk tersebut. Serta yang terakhir, konsumen harus mendapatkan tindakan membedakan nilai tambah yang dituliskan dari produk yang ditawarkan dibandingkan nilai produk tersebut. Nah, di mana Manokumar ini memberikan ada dua contoh. Yang pertama, Tesla ini membuat mobil dan itu dengan menggunakan motor listrik yang menjawab kebutuhan konsumen, yaitu efisiensi bahan bakar dan kesadaran akan mobil yang ramah lingkungan. Serta yang kedua yaitu Flipkart, di mana Flipkart ini merupakan salah satu aplikasi e-commerce di India yang itu artinya sistem pembayaran COD kami di India sendiri masih banyak orang yang menjadi sehingga Oke, berikutnya kita akan masuk mengenai marketing mix atau bauran pemasaran, di mana bauran pemasaran itu merupakan alat yang dapat digunakan untuk membantu merencanakan apa yang ditawarkan dan bagaimana menawarkannya kepada pelanggan. Jadi bisa dikatakan bahwa bauran pemasaran ini tuh mencakup taktik dan program yang mendukung produk, penetapan harga, distribusi, dan strategi komunikasi pemasaran. Adapun menurut McCarthy, marketing mix itu terdiri dari 4 elemen, yakni produk, price, place, dan promotion. Terkait apa yang ditawarkan, itu berkaitan dengan elemen produk dan price. Jadi, ketika perusahaan memutuskan apa yang akan ditawarkan, mereka perlu memutuskan bagaimana menawarkannya. Hal ini berkaitan dengan aspek place dan promotion. Misalkan, perusahaan harus menentukan di mana mereka harus mendistribusikan produknya supaya produk tersebut mudah dijangkau oleh customer-nya. Kemudian dari segi promotion, perusahaan harus menentukan cara bagaimana mereka bisa menyampaikan informasi mengenai produk itu tepat sasaran kepada target pada halayak umum. Kemudian dari 4 elemen tersebut, elemen produk itu elemen pertama dan juga yang paling penting. Hal ini juga seperti disampaikan oleh Manokumar, di mana jika suatu produk itu sangat bagus, masih bisa bertahan meskipun tidak melakukan ketiga elemen lainnya ini secara optimal. Tapi sebaliknya, sebaik apapun seoptimal apapun promotion, place, dan price itu direncanakan ataupun dieksekusi, jika produk itu sendiri kurang bagus, maka akan sulit untuk sukses. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai SPP. Yang pertama ada segmentasi. Jadi segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar menjadi suatu kelompok pembeli yang berbeda. Nah, tujuannya untuk membentuk kelompok pasar yang homogen sehingga di dalam pasar tersebut dapat ditargetkan untuk memasarkan sebuah produk tertentu yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan karakteristik pembeli. Nah, dalam analisis di atas dapat disimpulkan bahwa segmentasi analisis di atas ditentukan dari konsumen India yang tidak memiliki kartu kredit atau online banking untuk media pembayaran dalam aplikasi Jabang dan transformasi e-commerce di India. Kemudian dalam targeting merupakan target pasar. Targeting pada analisis video tersebut yaitu yang pertama adalah orang-orang yang dapat dijangkau dengan
aplikasi WordPress pada tahun 1980, kemudian ada pengguna internet melalui Yahoo pada tahun 1990-an, dan yang terakhir ada pengguna ponsel yang dapat diakses internet pada tahun 2010. Kemudian ada positioning. Positioning atau penempatan produk yang merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Pengembangan strategi pemasaran ini bertujuan untuk mempengaruhi tentang bagaimana suatu segmen pasar tertentu menilai produk maupun jasa ketika dibandingkan dalam kompetisi pasar. Nah, dalam analisis video tersebut dapat disimpulkan bahwa merek tidak hanya tentang promosi, tetapi juga tentang memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta memberikan solusi inovatif dan produk berkualitas. Kemudian yang terakhir adalah dalam masa munculnya Jabong, positioning berfokus hanya pada pemasaran tradisional ke model online. Untuk kesimpulannya, dari perkembangan zaman dan teknologi mempengaruhi cara produk dan jasa dipasarkan serta memberikan akses internet untuk membuat perusahaan berkembang. Kemudian, inovasi dan pengoptimalan produk merupakan kunci dalam menghadapi perbedaan dari pasar yang berdasarkan target penjualan dan pelanggan. Kemudian, perusahaan kami berfokus pada konsumen agar bisa memenuhi kebutuhan dan mencapai kemanfaatan produk yang hebat dan berkualitas. Pendekatan yang baik mungkin kurang efektif untuk pasar ini. Kemudian untuk saran sendiri, perusahaan itu diharapkan memfokuskan pada pengembangan produk yang menjadi nilai tambah. Kemudian konsumen perlu diperhatikan juga bahwa konsumen itu merupakan nilai utama yang perlu diperhatikan dalam penciptaan sebuah produk, sehingga perusahaan diharapkan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang dirasakan oleh konsumen. Perusahaan juga harus bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman dan juga konsumen sehingga bisa beradaptasi dengan lingkungan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.